Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pengharapan. Edwin Louis Cole berkata pengharapan adalah atmosfer dari keajaiban. Benar sekali, mungkin kita pernah mendengar di rumah sakit seorang dokter berkata kepada keluarga pasien, "Oh maaf bu, si pasien sudah tidak ada pengharapan lagi. Kemungkinan kita hanya berserah sama Tuhan." Karena apa? Karena penyakit yang dideritanya sudah sangat parah dan dia sudah tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan. Namun keadaan kita sering mendengar kesaksian terbalik. Apa yang dikatakan dokter sudah tidak ada pengharapan. Ketika kita berserah sama Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh dalam nama Tuhan, selalu ada keajaiban yang terjadi, yakni kesembuhan. Atau seorang atlet di sisi yang lain kita bisa melihat ketika seorang atlet harus berhadapan dengan unggulan, dengan juara dunia atau lain sebagainya. Yang paling dekat saya menonton dan melihat Balkis, seorang atlet putri kita bulu tangkis. Ketika Piala Uber, dia harus berhadapan dengan pemain Jepang yang peringkat 1 dunia. Balkis yang peringkat 333 itu mana mungkin berpengharapan bisa menang sama pemain nomor 1 dunia. Tapi apa yang terjadi? Balkis membalikkan keadaan, dia menang 2 set langsung melawan juara dunia. Itulah yang namanya pengharapan. Atau di sisi yang lain kita mungkin pernah dengar seorang pengusaha yang usahanya hampir bangkrut, tapi ketika dia membuat suatu kebijakan usahanya kembali pulih, bahkan semakin lebih maju lagi. Itulah beberapa pengharapan yang memang harus dimiliki oleh setiap orang. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula dalam nats ini bagaimana Rasul Paulus yang menyatakan dirinya sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, yang menyatakan hal tersebut dan mengingatkan dan mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, bahwa dia berkata, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, maka hal itulah yang membuat dia berani bertindak dalam melayani, bahkan harus menghadapi risiko kematian karena nyawanya diinginkan oleh banyak orang. MDC, seorang penulis, berkata sukacita dan pengharapan adalah obat. Ketika kita sakit, obatnya adalah pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita dalam keadaan terancam sebagaimana Rasul Paulus dalam setiap pelayanannya, dia berkata pengharapan yang pasti dalam nama Tuhan membuat dia berani bertindak dengan penuh keberanian. Brian Tracy, seorang konsultan, berkata sikap pengharapan yang positif adalah tanda kepribadian yang unggul. Tanda kepribadian yang unggul yang mau senantiasa diajar, diingatkan, dia tetap berdoa dan berpengharapan dalam Tuhan. Bahkan ketika orang sudah tidak bisa lagi berpengharapan, di sanalah akhir hidupnya akan berlaku. Orang yang masih hidup seharusnya adalah orang yang tetap berpengharapan, dan berpengharapan
kepada tujuan yang tepat, yakni di dalam Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara, kiranya firman Tuhan melalui renungan harian yang saya bagikan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita agar kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Sesuai dengan nats renungan ini berkata, Dia Tuhan tidak akan mengecewakan kita, bahkan Dia Tuhan yang akan senantiasa memberkati setiap tindakan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita lakukan, sehingga itu berbuah melalui kesuksesan dan keberhasilan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, para pendengar kebenaran firman Tuhan yang tetap berpengharapan dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini, kiranya Engkau Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami dalam setiap usaha kami boleh berhasil, sehingga pengharapan yang pasti dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.